Shalom sahabat 180, selamat datang di 180 Hangout. Apa kabarnya sahabat 180 semuanya? Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, keluarga kalian juga dalam keadaan yang baik. Nah, tanpa terasa kita sudah ada di semester 2 di tahun 2021. Waktu berjalan begitu cepat sahabat 180. Nah, sebelum kita mengikuti ibadah, yuk sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mengikuti ibadah Tuhan di 180 Hangout ini. Urapi setiap kami, berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga yang mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom sahabat 180. Kita hari ini sama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh, Jesus, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, kau indah Tuhan, kau sungguh indah, oh, engkau termulia, engkau termanis Yesus. Tiada sepertimu Tuhan, tiada sepertimu Yesus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Engkau indah, sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yesus Tuhan, Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti itu Tuhan. Sekarang kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Teman-teman semua masih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama sekali lagi memuji Tuhan. untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya
sahabat 180, senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Dan saya percaya walaupun situasi di luar sana kondisinya boleh berganti-ganti, nggak pasti, nggak berubah-ubah terus, tapi Tuhan yang di dalam kita itu tidak pernah berubah guys. Karena apa? Janji, kebenaran, dan kasih setianya sama, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita sebagai anak muda harus tetap semangat. Karena apa? Karena Tuhan di dalam kita adalah Tuhan yang selalu semangat. Bahkan Dia memberikan Roh Kudus untuk ada di dalam kita, memberikan kita gairah, haus dan lapar untuk mau mengenal siapa Dia lebih lagi, untuk mau mengenal kebenarannya lebih lagi. Amin. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan sharing dengan tema Back to the Basic. Apa tuh back to the basic ya? Nah, ceritanya tuh waktu saya doa belakangan ini dan saya juga saat teduh, saya tanya sama Tuhan, apa ya tema kira-kira yang saya bisa bagikan kepada anak-anak generasi muda saat ini? Cuma muncul satu kalimat, back to the basic. Apa tuh back to the basic? Back to His first love. Balik kepada yang namanya kasih mula-mula. Apa tuh kasih mula-mula? Kasih mula-mula, seperti di Alkitab tertulis, terlebih dahulu Dia, Tuhan kita, mengasihi setiap kita. Yohanes 15 ayat 16, bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Oke, nah di sesi yang lalu kan saya bahaskan tentang penciptaan, waktu awal-awal penciptaan. Nah, saya akan bahas sedikit lagi. Jadi sejak awal penciptaan itu semua berawal dari apa? Dari kasih. Ingat kan yang tadi Yohanes 15 ayat 16, Dia yang memilih setiap kita, ya kan? Dari Dia menciptakan kita pertama kali, Tuhan sudah berinisiatif untuk membangun hubungan dengan kita. Jadi yang Dia inginkan adalah kita menjadi partnernya Dia. Kita meresponi Dia, ya kan? Terlebih dahulu Dia mengasihi setiap kita, Dia menciptakan kita, makanya kita diberikan akal budi, dan itu yang membedakan kita guys dengan binatang-binatang, dengan ciptaan lainnya. Kita itu spesial karena kita diberikan akal budi untuk apa? Untuk meresponi Dia. Dia ingin melihat hati kita yang meresponi Dia, hati kita yang meresponi Dia, dan semua berawal dari kasih. Oke, hubungan yang berawal dari kasih itu bukan namanya hubungan yang terpaksa. Karena kalau hubungan yang dipaksakan itu tuh tersiksa guys, ya kan? Tersiksa lama-lama apa? Ketakutan yang muncul. Sedangkan Tuhan bilang ketakutan bukan datang dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, ya kan? Tapi apa? Kasih. Mari sama-sama kita buka di kitab 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahkan di Yohanes 15 ayat yang ke-9, Yesus mengajak kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Makanya itu kasih mula-mula itu sangat penting banget. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh apa? Mengalami perjumpaan dengan Dia. Gimana caranya? Itu harus dari diri kita sendiri, harus dari hati kita sendiri. Karena kita tidak bisa memaksakan orang lain, dan kita juga nggak bisa, hubungan kita juga nggak bisa dipaksakan, ya kan? Masa kita bilang kita mau mengasihi Tuhan, tapi kita mau membangun hubungan sama Tuhan aja tuh harus dipaksa. Orang tua kita harus paksa, guru kita harus paksa, ya kan? Kakak-kakak kita harus paksa. Nggak bisa guys. Tuhan nggak menginginkan hubungan yang terpaksa, tapi Tuhan inginkan bahwa kita mempunyai respon. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my mind. Lord, I give you my soul. Semuanya berasal pure dari dalam kita sendiri, karena kita mau mengasihi Dia. Nah, seringkali kita bilang kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Yesus, tapi faktanya gak bisa guys kalau kita bilang kita mengasihi Yesus, tapi kita gak mau mengenal kebenarannya, kita gak mau mencintai kebenaran. Itu gak bisa bilang kalau kita mengasihi Yesus, ya kan? Dengan gampang kita bisa mengucapkan kita mengasihi Yesus. Masa guys, contoh nih, kalau kita mengasihi orang tua kita, otomatis kan kita juga ini kan
mau kan mempelajari apa ya hobi orang tua kita, apa ya makanan yang mereka suka, ataupun teman kita mengasihi teman kita, mau kan pasti kita, apa ya, aku mau kasih kado apa ya untuk teman aku. Nah guys, begitu juga dengan kalimat kita sendiri. Ketika kita bilang kita mau mengasihi Yesus, itu artinya kita tidak lepas dari kita mau mengenal kebenarannya. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, karena kebenaran firman Tuhan itu bukan buku novel, tapi di Yohanes 1 ayat 1, kebenaran firman Tuhan adalah perkataannya sendiri. Ketika kita mengasihi sesama kita, ya kan, orang tua kita, pasti kita mau memberikan yang terbaik. Jadi kasih itu artinya juga memberi, ya kan, berespon. Ketika kita mengasihi Yesus, artinya apa? Kita mencintai kebenaran yang ada, kita tahu siapa pribadi Yesus, kita tahu apa yang dia senang, apa yang dia nggak senang, lalu kita berespon. Makanya guys, penting banget apalagi saat-saat ini, kita harus pegang kebenaran yang ada, bukan kebenaran yang dibuat oleh manusia, kebenaran sosial media. Lama-lama kita bisa pusing sendiri guys. Apalagi enemy guys ya, enemy lies, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Seolah-olah tuh kelihatannya benar banget, padahal itu bukan dari Tuhan. Akhirnya apa? Kita sendiri takut, khawatir. Sedangkan Tuhan bilang di Timotius tadi, Dia tidak memberikan kita roh ketakutan. Dan ketika kita mengalami Dia, mengerti siapa Dia, otomatis apa? Kita tahu kasih-Nya yang akan membukakan selubung penutup-penutup, kasih-Nya yang akan membersihkan kita dari pandangan kita yang buram, dan kita bisa clear melihat siapa Yesus yang besar yang ada di dalam kita. Amin. Oke, hari ini sama-sama kita akan bahas dari kisah Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32. Oke, kalau kita lihat dari kisah Lukas yang ke-15 ini tentang perumpamaan anak yang hilang, ya kan? Seringkali tuh kita terfokus hanya satu yang hilang, bener nggak? Dulu aku juga gitu, dulu saya juga gitu. Seringkali saya terfokus cuma satu yang hilang. Siapa yang hilang? Satu itu anak bungsu, ya kan? Ceritanya pasti kita semua udah hampir tahu. Anak bungsu itu pergi, tinggalin rumah, ya kan, pesta-pesta, habisin harta bapaknya. Yes, anak bungsu ini adalah gambaran dari anak yang tidak tahu kasih bapaknya. Sehingga apa? Sehingga dia pergi seenaknya sendiri, berfoya-foya, ya kan, habisin harta. Tapi pas dia akhirnya di kandang babi, pas akhirnya dia stres sendiri, dia ingat satu hal. Di rumahnya tuh jauh lebih enak, bapaknya sangat mengasihi dia. Hasilnya apa guys? Hasilnya dia sadar dan dia pulang balik ke rumah. Karena dia tahu bapaknya mengasihi dia. Jadi pas dia lagi susah, dia teringat. Jadi itu sama kayak kasih Tuhan. Kenapa Tuhan bilang balik kepada kasih mula-mula, ya kan? Karena apa? Kasih mula-mula itu yang akan bisa mengubah pikiran kita dan buat kita clear kembali. Nah, itu tentang anak bungsu guys. Yang lebih parah, ada dua yang hilang. Anak bungsu hilang di luar rumah, tapi satu lagi anak sulung hilang di dalam rumahnya sendiri. Bayangin, anak bungsu adalah gambaran anak yang tidak tahu kasih bapaknya, sedangkan anak sulung adalah gambaran anak yang tidak mengenal pribadi bapaknya, ya kan? Sama-sama yuk kita baca di kitab Lukas 15 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Oke, sekali lagi aku bacain ya di ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Aduh, jadi pikirnya, aduh aku tuh udah paling bener banget, ya kan. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bahkan di ayat 30 dibilang, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih lembu tambun itu untuk dia. Guys, ini adalah tanda
anaknya nggak mengenal bapaknya. Kenapa? Karena di ayat berikutnya papanya ngomong begini sama anak sulung ini yang lagi ngomel-ngomel, ya kan. Papa, kenapa sih aku melakukan A, B, C, D, E, tapi kok aku dapetnya kayak begini, nggak sesuai dengan ekspektasi. Bapaknya bilang begini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi guys, ironisnya nih, anak sulung ini tinggal di dalam rumah, ya kan, selalu bersama-sama bapaknya, tapi dia nggak mengenal pribadi bapaknya, guys. Jadi apa? Dia kejar bukan pribadi bapaknya, tapi dia mengejar apa yang dia mau, ya kan, motivasi dia sendiri. Aku mau ini, mau ini, mau ini, tapi bukan apa? Mau meresponi dan gak mau mengenal siapa bapaknya yang terlebih dahulu pasti mengasihi anak ini. Bapaknya itu penuh kasih, makanya bapaknya bilang, kenapa kamu marah-marah? Padahal apa yang aku punya adalah kamu punya. Coba bayangkan ya guys, kalau si anak sulung ini yang ada di dalam rumah, dia mengenal bapaknya, dia gak perlu marah-marah karena dia tahu dia cuma menikmati doang, meresponi kasih bapaknya. Hasilnya dia tuh ngomel-ngomel, kecewa, buram pandangan dia terhadap bapaknya itu buram, suram guys. Karena apa? Tertutup dengan motivasi, tertutup dengan pemikirannya sendiri. Nah, sekarang di sini guys, yes, benar, kita jangan jadi kayak anak bungsu ya, hilang di luar rumah yang tidak tahu kasih. Tapi kita juga jangan jadi kayak anak sulung, lebih parah guys, ya kan. Kita nggak mengenal siapa bapak kita yang ada di dalam kita. Nah, untuk mengerti siapa Yesus, untuk mengerti siapa dia, untuk mengerti siapa bapak kita, kita tidak hanya cukup untuk tahu, karena kalau misalnya kita tahu belum tentu mengenal. Kalau kita mengenal belum tentu mengalami. Tapi kalau kita mengalami, udah pasti kita tahu dan mengenal. Makanya selalu juga Tante Betty sering sharing, alami perjumpaan pribadi dengan dia, alami kasihnya, alami siapa Roh Kudus itu di dalam kita. Karena beneran guys, itu yang menjadi kekuatan kita, ya kan. Apapun yang terjadi di luar sana, faktor A, B, C, D, E, bisa ngomong apa aja di luar sana, bisa ada gosip, bisa ada rumor, bisa yang serem-serem. Tapi guys, satu hal, ketika kita tahu siapa Bapa kita yang ada di dalam rumah, nah guys, kita adalah bait Allah, ya kan, dan Tuhan berdiam di dalam diri kita. Ketika kita tahu siapa yang besar itu ada di dalam kita guys, kita nggak perlu takut khawatir. Sekali lagi, takut khawatir bukan dari Tuhan, tapi apa? Yang ada di dalam diri kita akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, kebenaran, ya kan? Semuanya itu mengalir dari dalam diri kita keluar. Akhirnya apa? Guys, kita bukan lagi jadi termometer, ya kan, dipengaruhi suhu ini itu, tapi kita jadi termostat. Kita yang kontrol. Karena apa? Walaupun kita masih muda. Nah, satu hal yang saya percaya, walaupun kita di sini semua masih muda, tapi Tuhan sudah memilih setiap kita. Artinya Tuhan yang besar, yang gak bisa ditaruh di dalam box, itu ada di dalam kita. Jadi biarkan biarkan Roh Kudus bergerak sebebas-bebasnya di dalam kita. Kita cuma gampang guys meresponi dia, ya kan. Maukah respon kita itu mengasihi dia? Maukah kita mengenal dia lebih lagi? Maukah kita tahu kebenarannya lebih lagi guys? Karena sekali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bilang kita mau hidup mengasihi Yesus, kita harus pegang kebenarannya, yaitu firman-Nya sendiri. Karena apa? Tuhan akan berbicara kepada kita juga lewat firman-firman yang ada, bukan buku novel, bukan buku dongeng, bukan buku Amazon, ya kan. Apapun kita boleh dengar, boleh belajar, tapi sekali lagi guys, firman Tuhan itu penting banget. Jadi setiap kita harus mempunyai pegangan Bible, panduan guys. Mau apapun yang terjadi, no choice. Kenapa? Kalau enggak kita yang termanipulasi sama iblis, kita yang terintimidasi, kita yang tertipu. Padahal Tuhan sudah banyak berbicara dan jawabannya semua ada di dalam Bible. Oke. Saya akan kasih kesaksian satu hal. Kalau kita sering mendengarkan tentang ini ya, donat, donat. Nah, jadi dari dulu tuh Tante Betty di Sunday School ya, selalu ngomongnya donat.
Beneran saya mengalami itu gitu. Jadi saya dulu tuh sibuk A, B, C, D ya kan, pelayanan terus. Saya pikir semakin banyak saya melayani ya kan, semakin banyak jam terbang saya, itu saya merasa udah paling holy ya kan, udah paling benar. Tapi Tuhan cuma ingatkan satu hal teman-teman, satu hal, yaitu apa? Yang Tuhan inginkan ya kan, bukan pelayanan jadi berhala kita, bukan kegiatan kesibukan kita jadi berhala kita, tapi apa? Maukah kita mempunyai hubungan yang intim dengan Dia melebihi apapun juga, dan menjadikan Dia prioritas nomor 1. Tanpa disadari guys, lama-lama saya menjadi donat ya kan. Guys, jujur aja guys, kalau donat kan kelihatannya enak ya, di luarnya tuh bagus banget, bagus. Tengahnya apa? Bolong. Makanya seringkali kita capek, kecewa sama Tuhan. Banyak orang bilang, apa istilahnya? Burnout. Guys, sekarang begini guys. Di dalam Alkitab, Tuhan sudah bilang, Dia adalah air kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir. Oke? Sungai kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir. Jadi bayangin ya guys, the river of living water ada di dalam kita. Oke, kalau Tuhan yang hidup di dalam kita itu tidak pernah berhenti mengalir, ya kan? Apakah seharusnya kita burn out? Enggak. Kenapa kita bisa burn out, guys? Karena apa? Karena dulu saya pelayanan, saya tidak baca kebenaran firman Tuhan. Jadi saya melakukan pelayanan, saya beraktivitas, cuma apa guys? Bawa diri doang, tapi saya tidak connect to the source. Saya tidak connect sama sumber air kehidupan itu. Hasilnya apa? Saya capek sendiri guys, karena tanpa disadari itu melayani dari pikiran, kekuatan kita, bukan apa yang Tuhan mau. Bukan melayani Tuhan, tapi melayani pelayanan. Gawat nggak guys? Jangan juga kita melayani kesibukan kita, kesibukan main game ya kan, kesibukan main sama teman kita. Akhirnya apa? Kita capek sendiri. Udah capek sendiri, banyak orang yang nyalain Tuhan, ya kan, nyalain Tuhan. Kenapa engkau jauh? Kenapa engkau pergi Tuhan? Kenapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya guys, Tuhan ada di dalam kita, Dia cuma liatin doang. Lah kamu sendiri yang bukan connect sama aku, kamu sendiri yang pergi ke sana kemari, ya kan, sibuk sendiri. Padahal aku ada di dalam kamu. Padahal aku itu sungai kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir. Kamu hanya butuh terkonek dengan sumbernya. Guys, seru banget guys kalau kita sadar satu hal. Tuhan Yesus di dalam kita, Tuhan yang tidak pernah merem, Tuhan yang tidak pernah tidur, tapi Tuhan yang melek terus, ya kan, mau berjalan sama kita, mau berpater sama kita. Otomatis apa? Apapun yang kita lakukan guys, ya kan, mau di sekolah, di rumah, kerjain tugas, di gereja, pelayanan, dan apapun juga, itu pasti berawal dari kasih. Kasih kenapa? Karena kita tahu guys, siapa Yesus yang besar yang ada di dalam kita, yang mengasihi setiap kita. Semangat semuanya. Dan satu hal lagi, Roh Kudus di dalam kita itu tidak pernah tertidur. Oke, Yohanes di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri kita selama-lamanya. Nih, suka hal ini tuh harus sangat diperhatikan ya. Apakah semangat kita bisa padam? Yes, itu karena apa? Bagian dari flesh kita. Apakah Roh Kudus di dalam kita bisa hilang tertidur ya kan? Dan padam, guys, sekarang gini, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia ada di dalam kita. Dibilang diberikan untuk selama-lamanya. Tapi sekali lagi, itu semua adalah respon kita masing-masing. Tanggung jawab kita masing-masing. Apakah kita mau connect dengan sungai kehidupan itu yang tidak pernah berhenti mengalir? Apa kita mau connect dengan Roh Kudus yang ada? Karena Roh Kudus always standby, memberikan kita gairah. Bahkan tanda pekerjaan Roh Kudus adalah api. Jadi Dia yang ada di dalam kita, yang memampukan kita, yang membuat kita bergairah, yang membuat kita semangat. Tapi satu, balik lagi, jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain Roh Kudus. Apakah kita sendiri siap mau connect dengan sumbernya guys? Nah, itu penting banget. Jadi saat-saat ini, back to the basic, back to His first love, itu penting banget. Alami kebenarannya. Karena apa? Kalau kita empowers the lie,
kita memberikan otoritas untuk kebohongan, kepalsuan memimpin hidup kita, akhirnya hidup kita jadi apa? Runyam. Jadi jangan memberikan otoritas kepada kebohongan, kepalsuan untuk memimpin hidup kita. Tapi mulai saat ini kita minta Tuhan apa? Hati yang haus dan lapar. Kalau kita nggak ngerti, pasti guys, setiap orang mempunyai perjalanan yang berbeda-beda. Tetapi yang menentukan hanya satu. Apakah hati kita masing-masing mau meresponi perjalanan bersama dia, bukan dari apa kata orang, tapi harus dari kita sendiri, kemauan dulu. Dan hal yang paling penting lagi, jangan lupa, sekali lagi, kebenaran firman Tuhan, apapun itu, no choice. Terus tenggelam di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarkan kebenaran yang mempunyai otoritas untuk memimpin kehidupan kita. Karena itu yang akan membukakan selubung, membukakan pikiran, hati, jiwa kita untuk meresponi dia. Dan otomatis apa? Kita bisa bersikap, kita bisa tahu cara memperlakukan orang lain. Karena kita melihat gambaran Bapa kita yang benar yang ada di dalam kita. Jadi anak-anak muda saat ini semangat terus! Anti mainstream, jangan takut, jangan khawatir, karena kalian sudah dipilih Tuhan sejak semula. Dan kasih Tuhan sekali lagi yang akan terus membawa kalian tenggelam. Dan pilihannya diri kalian sendiri. Bagaimanakah respon kalian? Terima kasih guys, terima kasih semuanya sahabat 180, senang banget. Yuk sebelum kita tutup hari ini, mari sama-sama kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang Engkau nyatakan hari ini Tuhan. Kami percaya biar setiap anak-anak-Mu saat ini akan mengalami kepenuhan kasih kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau yang membebaskan setiap kami, Engkau yang memberikan kami gairah semangat untuk terus tenggelam mengenal Engkau siapa lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu nyata, Engkau selalu besar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Roh Kudus bergerak sebebas-bebasnya untuk setiap kami. Dan kami siap menjadi radikal, maju terus dan pantang mundur. Karena Engkau yang terus membawa kami naik dan bukan turun. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Thank you Jesus, thank you Lord. Yang sama-sama percaya katakan amin. Yes, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.